Nah, itu bisa kita selesaikan bersama dengan fasilitator sekolah penggerak. Nah, jikalau Bapak dan Ibu, kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi, nah ternyata ya kita tidak bisa menyelesaikan, kita tidak memiliki alternatif solusi ya di tataran kita. Nah, kendala-kendala itu kita bawa ke level daerah atau provinsi begitu Bapak Ibu. Nah, PMO level provinsi itu sendiri terdiri dari Balai Guru Penggerak, kemudian Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau yang dulu LPMP, bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Itu teman-teman di PMO level provinsi atau level daerah ini Bapak dan Ibu, itu tujuannya adalah mengekskalasi hambatan-hambatan yang kita tidak bisa selesaikan di tataran level sekolah. Nah, semisal Bapak dan Ibu, kendala-kendala yang dihadapi itu tidak juga selesai di level provinsi, di level BGP, level BPMP, atau dinas kabupaten kota, Bapak dan Ibu, nah itu diteruskan oleh ke pusat gitu ya, diteruskan ke pusat dengan harapan PMO level pusat ini Bapak dan Ibu bisa memberikan alternatif solusi kepada Bapak dan Ibu ya yang mengalami kendala dan hambatan. Sebagaimana tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu alami di tahun pertama itu diberikan alternatif solusi. Nah, sama halnya dengan di tahun kedua ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itu Bapak dan Ibu untuk mengingatkan kembali peran tugas kita sebagai PMO. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, di forum PMO kita yang insya Allah kita laksanakan 2 jam ke depan ya, atau 2 kali 45 menit ya. Kalau dalam hitungan jam normal itu berarti 1,5 jam Bapak dan Ibu ya, insya Allah sampai jam 3 nanti. Kita akan mendiskusikan kaitannya dengan apa yang sudah dicapai oleh Bapak dan Ibu kurang lebih 1 tahun melaksanakan sekolah penggerak sampai dengan September 2022 ini. Kemudian target di tahun berikutnya ini apa begitu Bapak Ibu. Kemudian hambatan-hambatan yang Bapak Ibu alami selama ini, nah itulah yang Bapak Ibu kita harapkan kita gali di sesi PMO level sekolah ini. Dengan harapan apa Bapak dan Ibu? Ya saya selaku fasilitator atau pendamping dari Bapak dan Ibu sekalian, ya kita bersama-sama mencarikan alternatif solusi begitu Bapak Ibu ya. Apa yang menjadi kendala dan hambatan Bapak dan Ibu sehingga bisa diminimalisir begitu apa tantangan-tantangan yang dihadapi. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu, kita masuk kepada sesi sharing sessionnya Bapak dan Ibu ya, sesi berbaginya. Ada beberapa informasi Bapak dan Ibu, ada informasi umum, kemudian yang kedua ada informasi inti Bapak Ibu. Nah, pada informasi umum ini Bapak dan Ibu, kita ingin mendapatkan gambaran atau deskripsi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan begitu. Mulai dari perancangan KOSP-nya seperti apa, kemudian perancangan ATP-nya, alur tujuan pembelajaran, kemudian pembelajaran dan asesmennya, pengembangan perangkat ajar, sampai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, barangkali Bapak dan Ibu yang terlibat ya di dalam perencanaan, kemudian pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu bisa berbagi informasi begitu ya, terkait dengan beberapa poin di dalam informasi umum ini Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak dan Ibu, dipersilakan terkait dengan informasi-informasi ini, apa yang perlu kita sharing, apa yang perlu kita tahu informasi yang sudah Bapak Ibu lakukan di SMP NW Kalijaga ini. Silakan. Dimulai dari Bapak Kepala Sekolah mungkin. Ya. Terima kasih Pak Ari selaku fasilitator di SMP NW Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat kembali bersilaturahim walaupun hanya melalui dunia maya. Yeah. Semoga apa yang kita laksanakan ini terhitung sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di Kalijaga sendiri ini dari tadi hujannya Pak Ari. Yeah. Dan sampai sekarang masih juga tapi masih sudah dalam kondisi yang tidak terlalu besar. Yeah. Dan alhamdulillah kami dapat melaksanakan kegiatan ini. Kebetulan Bapak Ibu guru juga tidak pulang tadi. Yeah.
sebetulnya semua kompel ini akan ikut untuk kegiatan PMO ini, tapi karena tadi informasi dari Pak Ari selaku fasilitator menyampaikan ke Tiang bahwa boleh diikuti oleh 4-5 orang kompel, makanya yang ibu-ibu yang krembeng niki yang punya anak yang sampaikan boleh pulang seperti itu. Ya. Nah, sehingga hanya bapak-bapak mungkin yang ikut pada kesempatan ini, dan sekaligus yang dibersamai sama pengawas pembina nih di sekolah, Pak Ari. Ya. Ya, kemudian beliau ada di sini dari tadi, beliau setelah melaksanakan kunjungan ke SMP 2 Suela dalam rangka kinerja. Setelah pulang dari sana beliau langsung ke sini setelah yang surati lewat WA. Alhamdulillah sama kita di sini. Nah, terkait dengan perjalanan PSP angkatan pertama yang telah kami laksanakan di SMP NW Kalijagang, kemudian yang mengarah kepada tahapan perencanaan pembelajaran ini, yang pertama yang akan menguraikan sedikit terkait dengan perencanaan KOSP ini. Nah, jadi dulu tahun pertama itu beda pengawas Tiang Pak Ari. Kalau dulu Pak Nurianta namanya, sekarang Pak Sarjono. Memang sebelum Pak Nurianta ini jauh, itu. Tapi diganti sama Pak Nurianta. Nah sekarang kembali lagi ke beliau Pak Dr. Andes Sarjono MSI. Nah di dalam tahapan perencanaan pembelajaran terkait dengan KOSP ini, nah secara internal kami sudah melaksanakan workshop terkait dengan kurikulum operasional sekolah penggerak ini, dan itu kami laksanakan di sini dengan melibatkan semua Bapak Ibu guru, baik yang kompel, karena waktu tahun 2021 itu hanya guru yang mengajar di kelas 7 saja yang masuk di dalam kompel, tetapi di dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum sekolah penggerak itu yang melibatkan semua guru, baik kelas 7, 8, dan 9. Nah ini dihajatkan sebagai salah satu upaya untuk sama-sama kita mengenal. Sama-sama mengenal gimana kurikulum sekolah penggerak ini, nah, sehingga kalaupun mereka tidak terlibat secara pelaksanaan di lapangan untuk proses pembelajaran, tapi minimal Bapak Ibu guru yang kelas 8 dan 9 ada semodel pemahaman walaupun tidak maksimal seperti itu. Nah, di luar dari konteks internal yang telah kami laksanakan ini, workshop kurikulum ini, kami juga, yaitu kepala sekolah bersama kurikulum, di tingkat forum komunikasi sekolah penggerak, karena kebetulan di Lombok Timur Angkatan 1 itu dulu kami bersepakat membentuk forum yang disebut dengan forum komunikasi sekolah penggerak. Ini dihajatkan sebagai salah satu langkah untuk saling berbagi, saling melengkapi, bahkan saling berdiskusi terkait dengan hal-hal yang belum kita pahami. Karena sejatinya yang pertama itu seperti yang kami sampaikan pada kemarin waktu kita di orientasi itu, kita berjalan tanpa lampu seperti itu, artinya berjalan sambil berbuat sambil berjalan, tidak ada patokan yang resmi untuk kami ajukan, sehingga terkait dengan perencanaan kurikulum sekolah penggerak ini, di samping kami laksanakan di tingkat internal sekolah dengan melibatkan Bapak Ibu guru semuanya, kemudian narasumbernya itu dari pelatih ahli yang di Lombok Timur waktu itu, Pak Sinarman. Oh, Pak Sinarman, Pak pengawas juga itu. Ya, pengawas juga. Di samping beliau sebagai pengawas juga sebagai pelatih ahli. Nah, itu kami undang sebagai narasumber, kemudian pengawas Tiang sendiri waktu itu Pak Nurianta sebagai
narasumbernya. Nah, jadi alhamdulillah kurikulum untuk tahun pertama itu ya tersusun lah, walaupun dalam kondisi yang belum kita katakan lengkap dan sempurna. Bahkan sampai sekarang mohon maaf Pak Inisiator belum tiang sahkan ke dinas untuk anunya, itu untuk dokumennya belum tiang sahkan. Nah, kemudian karena kemarin berbagai hal terkait dengan hambatan ini, akhirnya kami di tingkat kepala sekolah berinisiasi seperti itu untuk menyusun kos ini untuk menyempurnakan. Kalau tidak salah di SMP 4 Selong dulu, kami yang selaku kepala sekolah bersama dengan kurikulum untuk menyusun kos ini. Tapi karena kondisi kita sama-sama kepala sekolah yang 13 orang kepala sekolah di Lombok Timur ini masih belum memiliki pengetahuan yang lengkap, akhirnya ya hanya mampu kami revisi-revisi yang ada acuan dari pusat itu. Itu pun kan kita sesuaikan dengan kondisi sekolah. Bahkan di dalam menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan ini sudah kami mengacu kepada prinsip-prinsip penyusunan itu dengan melihat karakteristik lingkungan sekolah, lingkungan sumber daya yang ada dan lain sebagainya. Tapi toh karena pemahaman yang masih sedikit, akhirnya seperti itu. Nah, sehingga nanti pada saat kita luring, ketika Pak Ari melakukan kunjungan ke sekolah, ya bolehlah dilihat dokumennya yang mana yang perlu kita sempurnakan seperti itu. Baik. Barangkali begini Pak, untuk kita eskalasi sedikit saja mungkin terkait dengan KOSP ini. Berarti kan sekarang ini kan Pak ada 2 kurikulum terintegrasi kan begitu nggih. K13 untuk kelas 9, kemudian KOSP untuk kelas 7 dan kelas 8. Tentunya di tahun kedua ini kan perlu direvisi lagi khusus untuk bab 3 kan begitu Pak nggih. Pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran. Nah, untuk bab 1 dan bab 2 juga sudah selesai itu Pak? Alhamdulillah sudah selesai. Bab 1, bab 2, dan bab 3 sudah selesai. Tinggal pengesahannya ke kepala dinas. Boleh diinformasikan Pak terkait dengan bab 2 khusus untuk visi misi ini. Visinya seperti apa Pak? Perlu tiang buka dokumen di laptop ini Pak Ari. Nggih. Ya. Karena memang di dalam perumusan visi dan misi ini sering sekali Pak, terjadi kekeliruan, kemudian kesalahan-kesalahan di dalam merumuskan. Nah, gitu. Barangkali ada visi dan misinya, mungkin kita bisa bisa diskusikan. Bagaimana Pak? Ada teman-teman guru yang lain ya? Visi SMP NW Kalijaga seperti apa? Kebetulan laptop yang pakai ini laptop baru Pak Ari, dokumen yang ada di laptop yang ngadat ini. Nggih. Dia kata ada di situ yang buka, yang tampilkan. Tapi mungkin nanti wakil yang kurikulum Pak Bukron bisa menampilkan Pak Ari. Boleh Pak Bukron atau Bapak Ibu boleh disampaikan seperti apa visinya gitu. Denara tene. Dokumen yang dulu tuh. Kalau laptop ini tidak ada ya? Oke dah Bapak Ibu ya, barangkali ya sebenarnya ini juga bisa jadikan momentum gitu ya untuk kita coba diskusikan gitu. Tapi kalau memang dokumennya tidak ada ya, kita nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan coba eskalasi seperti apa ya visi misi, karena memang merumuskan visi misi itu kan ada rumusan-rumusannya Pak gitu ya. Kalimat yang digunakan, kemudian jumlah misinya berapa, indikator utamanya seperti apa. Nah, itu juga memang harus kita susun sedemikian rupa. Baik
Pak Hasan dilanjutkan lagi nggih? Ya. Oke. Atau kalau boleh nanti yang kirimkan juga lewat WA Pak Ari di Oh nggih, boleh komentari Pak. lagi. Ya, sebagai bahan awal saya begitu nggih. Ya. Oke, oke. Barangkali nanti pas pertemuan luring kita sudah ada ini ya, perbaikan-perbaikan gitu. Ya. Oke. Nah, ini terkait dengan apa namanya kurikulum ini, artinya yang tahun pertama. Kemudian kemarin kan ada 2 jenis kurikulum yang kita pakai Pak Ari. Ya. Yang kurikulum Merdeka ini untuk kelas 7. Kemudian karena tahun pertama ini masih kelas 8 dan kelas 9 menggunakan K13, Ya, maka yang K13 ini itu menggunakan kurikulum yang disederhanakan dalam kondisi darurat itu. Dalam kurikulum darurat itu Pak ya? Iya, masa pandemi ini. Yeah. Nah, itu jadi 2 kurikulum dan termasuk yang tahun kedua ini ada yang untuk kelas 9 ini kurikulum 2013 dalam kondisi darurat masih kita gunakan. Yeah. Nah, kemudian yang untuk kurikulum tahun kedua ini, alhamdulillah juga sudah rampung. Nah, tinggal kami menunggu angkatan kedua ini selesai melaksanakan workshop KOS ini, sehingga pengesahannya itu nanti akan kami sama-sama lewat forum komunikasi sekolah penggerak itu. Ini alhamdulillah sudah rampung juga, kami selesaikan, sehingga tinggal legalisasinya ke tingkat dinas kabupaten itu Pak Kepala Dinas. Dan ini juga kami laksanakan kemarin di 13 sekolah angkatan pertama ini lewat workshop. Lewat workshop di SMP 1 Sukamulya. Kebetulan waktu yang bertiga, kepala sekolah, wakil kurikulum, sama wakil kesiswaan yang kami hadirkan pada saat itu. Alhamdulillah untuk kurikulum yang tahun kedua ini juga sudah rampung, tinggal kami sahkan saja. Namun kandatipun rampung, seperti yang dikatakan oleh Pak Ari tadi, harus perlu dikaji ulang mungkin oleh Pak Ari, nanti kami kirimkan. Bisa dua-duanya yang kirimkan nanti. Nanti kita coba review begitu Pak. Yang KOSP ya, tahun 2021-nya dan KOSP pada tahun 2022-nya yang sekarang ini. Nah, kemudian terkait dengan perancangan ATP ini, pada tahun pertama kami pun di SMP Nui Kalijaga ini sudah melakukan workshop juga terkait dengan penyusunan modul ajar. Modul ajar. Nah, terkait dengan workshop penyusunan modul ajar ini pun juga kami di SMP Nui Kalijaga ini melibatkan semua teman-teman guru itu, baik yang kompel maupun yang non kompel. Nah, kemudian yang menjadi narasumbernya pun juga Pak Sinarman bersama pengawas pembina, termasuk latihan tentang digitalisasi itu. Waktu itu yang menjadi narasumber kami di SMP Nui Kalijaga adalah pelatih ahli yang waktu itu Pak Lalu Dwi Pak Dwi. Dwi Ardiansah. Ardiansah. Sehingga beliau hadir pada kegiatan itu. Beliau sebagai narasumber juga terkait dengan penyusunan modul ajar ini. Modul ini. Nah, alhamdulillah teman-teman yang kompel ini sudah dapat menyelesaikan modul meskipun dalam kondisi yang masih dalam banyak revisi dan perbaikan. Sehingga tahun pertama sudah tersusun juga modul dari Bapak-Bapak Ibu guru ini, dan bahkan tahun yang kedua ini juga sudah terkumpul modulnya. Kalau tidak salah pada bulan
Agustus yang kemarin sudah mulai secara menyusun modul, dan terakhir teman-teman guru itu menyerahkan modulnya ke Tiang itu bulan September yang kemarin. Nah, sehingga di dalam legalisasi dengan kurikulum ini kan itu juga yang menjadi lampiran kami, walaupun tidak semuanya. Nah, alhamdulillah ini sudah ada modulnya. Nah, nanti ketika Pak Fasilitator Pari datang berkunjung langsung secara sekolah, bisa dilihatlah. Nah, jadi yang sendiri terkait dengan baik itu kos modul ini, ya masihlah pemahaman yang itu ya boleh dikatakan bisa sejajar dengan teman-teman kompol ini, bahkan juga bisa di bawah itu. Nah, sehingga yang menilai secara komprehensif terhadap modul yang dibuat Bapak Ibu guru ini juga belum yang begitu memahami seperti itu. Nah, karena itu ini menjadi kendala juga, sehingga untuk tahun yang kedua ini kami mohon dukungan dan bimbingan dari Pak Ari selaku fasilitator kami untuk memberikan kami pembelajaran lah bagaimana menyusun modul yang lebih baik dan akurat seperti itu. Jadi termasuk juga terkait dengan penyusunan asesmen ini. Nah, jadi memang teman-teman sudah menyusun asesmen itu, nah, kembali lagi seperti yang tadi, untuk menyalahkan dan untuk membetulkan dari kemampuan yang sendiri juga selaku kepala sekolah masih belum bisa lah seperti itu, sehingga apa yang dibuat oleh teman-teman itu ya baik sudah, karena prinsip seperti yang disampaikan ketika kita melaksanakan loka karya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Nah, makanya kita jalan terus seperti itu. Nah, semoga di tahun yang kedua ini ada semodel apa namanya benang merah untuk membatasi, oh ini yang kurang benar, tidak benar, oh ini yang seharusnya dan yang lebih baik. Nah, ini yang kami harapkan, karena apalagi kami di sekolah swasta, itu teman-teman di sekolah negeri pun juga setelah kita diskusi juga masih kondisinya sama juga Pak. Ya, sama juga kalau kita lihat seperti itu. Nah, ini yang ke depan ini yang kita harapkan, sehingga kami di dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi di sekolah dapat lebih baik dan menggunakan perangkat ajar yang standar sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian terkait dengan kalau dulu P3 ya Pak Arya, kalau sekarang P5. P5 sekarang. Dulu P5 ini juga sudah kami laksanakan. Nah, tetapi dalam pelaksanaan itu boleh yang katakan perjalanannya membabi buta seperti itu. Karena pelaksanaan kegiatan itu tidak didasari oleh adanya standar-standar yang bisa kami gunakan sebagai rujukan. Nah, waktu itu kami mengangkat 3 tema kalau tidak salah. Tema suara demokrasi itu dengan kegiatannya itu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, memang di dalam proses perjalanan itu memang kami mengarah kepada acuan-acuan yang sudah diterapkan oleh KPU. Bahkan pada tataran awal itu untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, itu kami sempat mengundang memang teman guru, tetapi beliau ini terjun di dunia KPU karena pernah menjadi anggota, kalau di tingkat kecamatan apa namanya lupa ya, PPK kalau tidak salah. Ya, PPK. Nah, kebetulan dia pernah menjadi anggota PPK, sehingga untuk memberikan pemahaman awal terhadap anak-anak dalam melaksanakan proyek ini, beliau ini kami undang untuk melakukan sosialisasi tahapan-tahapan kegiatan. Nah, sehingga ya tahapan pelaksanaan pemilihan
ketua dan wakil ketua OSIS itu berjalan sesuai dengan yang ada, tetapi pun itu belum sempurna karena di dalam pelaksanaan lokal karya dulu pernah kita disuruh tampilkan hasil P5 praktik baiknya ini. Nah, dari pelatih ahli maupun dari pengawas yang hadir pada saat itu memang sudah baik, tetapi keterlibatan dari Bapak Ibu guru masih tampak dominan. Itulah kata dari pelatih ahli dan pengawas, sehingga catatan-catatan yang diberikan kepada kami pada waktu pelaksanaan P5 tahap 1 ini kami bawa, dan sekarang kami berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap itu. Nah ini. Nah kemudian di samping suara demokrasi, kami juga mengangkat kemarin kewirausahaan P5-nya ini dengan topiknya yaitu membuat telur asin. Telur asin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, punya dokumen-dokumen, juga ada foto dan kalau tidak salah ada videonya masih tersimpan di teman-teman kegiatan baik itu suara demokrasi maupun yang kewirausahaan. Nah, alhamdulillah ini berjalan baik untuk yang kewirausahaan ini, namun ya dalam bahasa sininya tidak bertahan lama telurnya, karena begitu sudah siap untuk dikonsumsi, dimasak, dikonsumsi oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, dan bahkan sempat juga kita jual hasil produksinya itu dengan dibungkus oleh Mika dengan memiliki merek dagang yaitu SMP Negeri Kalijaga. Dalam satu kertas Mika itu isinya 6, dijual 15.000. Nah, pangsa pasarnya kepada anak-anak, ke orang tuanya. Nah ini bahkan pada waktu itu ada tim dari Jakarta yang datang untuk evaluasi, kalau tidak salah 2 orang. Nah, sehingga sebagai bahan oleh-olehnya itu sempat kami siapkan dia telur asin itu sebagai bukti bahwa kami sudah melakukan proyek terkait dengan kewirausahaan. Alhamdulillah bisa sampai ke Jakarta telur asinnya waktu itu karena ada tim dari kementerian yang datang. Jadi oleh-olehnya Pak ya? Nggih. Nah, kemudian yang ketiga yang kami lakukan itu terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kebetulan momen itu adalah momen yang pas Maulid Nabi, karena pada waktu momen peringatan Maulid Nabi. Nah, rentetan kegiatan yang kami lakukan sebelum pelaksanaan hari H-nya itu ya cukup banyak. Ada perlombaan azan juga, ada cerdas cermat. Kemudian kalau tidak salah ingat yang ada perlombaan tarinya juga. Bahkan ada perlombaan nyanyi antar kelas sebagai kegiatan mengawali hari H-nya itu. Bahkan ada pertandingan futsal, kemudian perlombaan terompah panjang istilahnya, dan terompah panjang ini diikuti oleh siswa dengan wali kelasnya sekaligus yang ikut. Nah, itu pernah yang tahun pertama kami coba dan alhamdulillah berjalan walaupun dalam kapasitas yang belum sempurna. Nah, ini terkait dengan P5 yang sudah kami lakukan di dalam tahap tahun pertama yaitu tahun 2021. Nah, kemudian di tahun 2022 ini kami sudah mulai melaksanakan satu proyek, Pak Ari. Nah, kemudian
karena catatan-catatan kelemahan dan kekurangan yang kami terima dari pelatih ahli dan pengawas waktu itu terkait dengan suara demokrasi, maka pada waktu pelaksanaan lokakarya itu tiap sendiri bertanya kepada pelatih ahli dengan pengawas pembina itu, apakah proyek ini bisa kami ulang pada tahun yang berikutnya dengan judul yang sama, dengan tema yang sama, dengan topik yang sama. Nah, jadi jawaban dari pelatih ahli maupun pengawas itu boleh, dia bilang. Akhirnya pada tahun yang kedua ini kami juga di SMP Negeri Kalijaga mengambil proyek itu dengan tema suara demokrasi dengan berupaya meminimalisasi kekurangan-kekurangan yang kami lakukan pada tahun yang pertama. Dan alhamdulillah pada pelaksanaan ini, di saat sosialisasi terkait dengan pelaksanaan suara demokrasi ini, kami mengundang Ketua KPU, Pak Ari. Alhamdulillah Ketua KPU itu bersedia datang. Jadi Ketua KPU kami undang, bahkan pada hari Senin yang minggu ini sudah, hari Senin kemarin, dia bertiga datang ke sini memberikan pencerahan kepada anak-anak kita terkait dengan bagaimana melaksanakan demokrasi yang baik dan bermartabat. Sehingga hari ini terakhir dilakukan pencoblosan atau pemungutan suara untuk suara demokrasi. Jadi nanti bisa kalau sudah jadi videonya dibuat oleh teman-teman yang tergabung di tema ini, ya mudah-mudahan ketika Pak Ari datang bisa kita setelkan nanti untuk dilihat seperti itu. Ya. Jadi, alhamdulillah tadi berakhir dengan jumlah pasang calon sebanyak 8 pasang ini. Nah, kalau dulu tahun pertama hanya 2 pasang Pak Ari, dan itu pun hanya gender aja, calonnya perempuan aja, baik yang jadi ketua maupun yang wakil. Nah, sekarang sudah terjadi kolaborasi laki dan perempuan, bahkan 8 pasang sekarang. Saking antusiasnya. Bahkan dari Ketua KPU sendiri menyarankan terlalu banyak calon nih Pak Kepala, dia bilang. Karena ada aturan dalam KPU itu, tapi yang menyampaikan ke Ketua KPU itu, kalau ini kita kurangi Pak Ketua KPU, justru ini akan menimbulkan masalah. Ketika anak ini motivasi dan animonya tinggi untuk seperti ini kita kurangi, maka tidak menutup kemungkinan tahun depan jarang yang akan nyalon dan itu. Nah, untuk kali ini kita biarkan saja, tidak apa-apa, karena mereka ingin berbuat dan ingin menampilkan diri. Nah, akhirnya Ketua KPU, ya tidak apa-apa sih, boleh juga, dia bilang. Jadi kita tetapkan 8 pasang ini. Dan sudah dimenangkan oleh salah satu pasang yang kurang tahu pasangan nomor berapa itu. Pasangan nomor berapa Pak Zaini? Nomor 3 yang menang Pak. Nah, pasangan nomor 3 yang menang dengan perolehan suara kalau tidak salah 72. Iya, kelas 8. Kelas 8 ya. Karena kita di SMP Negeri Kalijaga ini totalnya 258 anak. 258 anak. Ya, 258. Kalau tahun kemarin 286. Nah, sekarang kurang 258. Ini populasi menurun. Siswa-siswa yang tamat SD juga kurang, Pak Ari. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai. Nah, kemudian tinggal dilakukan penetapan pemenang. Bahkan kami rencanakan yang terpilih ini nanti setelah tersusun kelengkapan organisasi yang lain, kami akan berencana akan melaksanakan pelantikan secara resmi. Rencana yang mengundang Pak Pengawas dengan Kanit, bahkan dengan dari pihak dinas untuk hadir pada kesempatan pelantikan ke anak-anak ini. Nah, ini rencana kami ke depan, dan ini sudah selesai untuk satu tema. Nah, kemudian tema yang kedua terkait dengan P5 pada tahun kedua ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan ini yang melihat
dalam rangka karena secara umum di Indonesia kan negara kita agraris. Ya. Hidupnya masyarakat ini dari sektor pertanian. Demikian juga di Kalijaga, 98% di Kalijaga ini penduduknya hidup di sektor pertanian, Pak Ari. Ya. Nah, oleh karena itu kami berpikir anak ini ketika tamat besok, kalaupun tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi, mereka juga akan pasti terjun ke dunia pertanian. Nah, sehingga di dalam proyek gaya hidup berkelanjutan ini kami mengambil kegiatan yaitu membudidayakan jagung. Jagung manis. Jagung manis. Ya, jagung manis. Nah, dengan slogan yang cukup menarik yaitu hidup membujang, diambil oleh teman-teman ini. Singkatan dari apa itu, Pak? Membudidayakan jagung. Membudidayakan jagung manis. Ya. Dia memberikan semodel clue itu hidup membujang. Ya, membujang, membudidayakan jagung manis. Gitu ya. Itu. Dan ini hari apa itu Pak Zaini, Pak Zadi sosialisasi? Hari Kamis sampai kita ke aktivitas kegiatan kelima, Pak. Enggak, yang kemarin waktu sosialisasi itu hari apa itu? Hari Kamis. Hari Kamis. Nah, hari Kamis kemarin karena Suara Demokrasi ini hari tenang, nah itu dia hari tenangnya 2 hari, Jumat, Kamis dan Jumat. Nah, sehingga di setelah hari tenang itu, yang tema gaya hidup berkelanjutan ini melakukan kegiatan sosialisasi terhadap proyek ini. Itu bahkan sempat dilakukan ya untuk meningkatkan imajinasi anak-anak itu dalam bentuk tebak gambar, bahkan mengisi instrumen kuis dalam bentuk model kuisi ya. Ya, menggunakan aplikasi kuis dijawab lewat HP. Kuis. Itu yang dipakai. Kuisis. Ya, kuisis, Pak. Ya, kuisis itu yang dipakai oleh teman-teman. Malahan ice breaking-nya kita sama anak-anak itu nyanyi bersama, menyanyikan lagu Menanam Jagung kemarin. Secara bersama-sama. Geng, diciptakan sendiri, Pak. Liriknya. Kita pakai lagu karaoke yang ada di YouTube, Pak. Oh, Aplikasi ya. Kebetulan anak-anak ada satu yang pegang mic dari tim proyek juga satu orang, tapi kita nyanyinya bersama-sama. Oke, ya. Nah, kemudian hari Senin ini yang tema gaya hidup berkelanjutan ini karena ada di sana untuk melakukan tanya jawab dan diskusi terhadap orang yang memiliki kemampuan atau petani-petani yang sudah melaksanakan kegiatan budidaya jagung. Sehingga hari Senin ini anak-anak ini akan dibawa keliling menuju sentra-sentra penanaman jagung. Jadi dibawa ke sana untuk melihat secara langsung bagaimana tanaman jagung itu. Di samping itu dia akan mengkorek informasi terkait dengan bagaimana membudidayakan tanaman jagung itu dari petani-petani yang ada di sekitar sini di Desa Kalijaga ini. Itu hari Senin dia akan mulai. Nah, sehingga pada hari Senin itu anak-anak ini kita suruh membawa, kalau bahasa Kalijaga, kaputan istilahnya Pak Ari. Apa itu, Pak? Nasi bungkus. Oh, nasi bungkus. Supaya dia bisa makan di sana. Nah, setelah dia melakukan kunjungan ke sentra-sentra tanaman jagung itu, kemudian dia balik ke lahan. Kebetulan ada lahan kosong, punya yayasan yang tidak dimanfaatkan sekitar 10-15 arah. Itulah yang minta di pengurus yayasan, ketua yayasan, untuk dimanfaatkan sehingga Pak pembina yayasan itu mengiyakan. Nah, sehingga pulang dari kegiatan untuk mengunjungi ke sentra-sentra tanaman jagung itu sambil diskusi dengan petani jagung itu, mereka akan dibawa untuk ke lokasi penanaman jagung itu untuk membersihkan lahan. Karena sudah dilakukan penyemprotan oleh anak-anak bersama guru pembimbingnya karena masih banyak rumput-rumput yang tumbuh
besar dengan menggunakan zat kimia yaitu basmilang. Nah, jadi rumput-rumput yang sudah mati itulah nanti akan dibersihkan oleh anak-anak sehingga kondisi lahan sudah bersih, baru akan dilakukan kegiatan pembajakan. Ya. Dilakukan pembajakan, pemerataan, kemudian baru ditanam. Nah, itu asesmennya ke anak-anak. Mungkin dia akan melihat bagaimana pertumbuhannya, panjang tanaman jagung dalam tempo 21 hari berapa tingginya, jumlah daunnya dalam sekian hari itu berapa. Nah, inilah yang akan diukur oleh anak-anak sehingga nanti pada akhirnya dia akan menganalisis itu untuk membuat laporan. Nah, ini hajatan kita, Pak Ari, di samping dia bisa terjun secara langsung ke dunia nyatanya, tetapi dia juga bisa menganalisis ketika nanti kuliah, masuk di pertanian, kemudian melakukan penelitian terhadap dengan jagung. Oh, ternyata yang sudah saya pelajari di SMP itu sekarang saya bisa lakukan dan penelitiannya seperti itu. Nah, ini pandangan ke depan sehingga anak-anak ini memiliki keterampilan yang seperti itu, karena mohon maaf Pak Ari, kami di pedesaan ini dengan notabene dari segi kondisi ekonomi yang lemah atau menengah ke bawah, sehingga anak-anak ini orientasi setelah SMP masuk aliyah ya orientasinya ke Malaysia dan lain sebagainya. Jarang yang melanjutkan pendidikannya. Nah, ini ketika dia tidak melanjutkan pendidikan terus terjun ke dunia nyata jadi petani, ya mereka memiliki semodel, kendati pun tidak banyak, tetapi ada model yang memiliki. Nah, ini yang baru jalan Pak Ari terkait dengan P5 ini. Kemudian yang ketiga untuk P5 ini kebetulan pada tahun kedua ini kami mengangkat 4 tema yang sudah kami sepakati berdasarkan hasil musyawarah antara bapak-bapak ibu guru yang terlibat di dalam kompal, kemudian termasuk pengawas pembina. Itu. Nah, kemudian temanya apa saja Pak Hasan? Yang ketiga ini kewirausahaan kembali. Kewirausahaan. Tetapi tidak lagi mengangkat telur asin. Telur asin, mengangkat produk-produk dari ubi. Sehingga membuat berbentuk aneka krepek kuliner gitu ya? snack, entah itu jenis krepek ubi, kemudian kalau istilah sini mungkin Pak Ari kurang tahu mungkin kalau saya sebutkan itu. Apa itu Pak? Bukan Nagasari apa istilahnya? Sumpang. Nagasari. Sumpang Pak Par. Kalau bahasa Kalijaganya sumpang namanya. Sumpang, seperti Nagasari itu Pak? Ya itu di ubi itu diparut lembut, kemudian dimasukkan tepung, kemudian dibungkus daun pisang. Kemudian dimasak. Ini menjadi tema yang akan diangkat oleh teman-teman itu, termasuk katanya dia mau bikin klepon dari ini adonan ubi ini. Kebetulan ubi di sini ya murah lah Pak Ari. Nah, kalau mau Pak Ari kita bawakan di mana di Mataram tempat tinggalnya Pak Ari? Yang di Ireng Pak, Sesele. Sesele. Oh Sesela. Ya. Nanti kita main-main ke sana Pak Ari. Insya Allah Pak. Kita tunggu. Tema berikutnya apa lagi Pak? Tadi tema berikutnya gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal. Ya. Kebetulan di Kalijaga ini ada kearifan lokal yang boleh dikatakan berjalan tetapi jarang-jarang. Nah, istilahnya di sini diambil itu ujungan tembolak abang kata. Nah, ujungan ini ya pakai
nampan ya nampaknya. Kalau Ya, bahasa pakai kalian nampan, Pak. sadur kan, nampan. Ya. Nampan ini berisi tentang makanan, ya makanan pokok lah, nasi, kemudian lauknya dan lain sebagainya. Kemudian ditutup dengan tembolak namanya kalau di sini. Ya, tembolak biak. Tembolak abang, kalau bahasa Kalijaga abang, biak itu abang. Nah, kalau Lombok Tengah beak, tapi kalau di Mataram kan tembolak pelangi, Pak ya. Ya, kalau tembolak pelangi ada di di bypass itu, Pak. Ada di Jalan Lingkar. Itu. Ya. Jalan Lingkar. Ya, tembok. Ya, itu. Nah, ini dikemas oleh teman-teman dalam bentuk anak-anak ini nanti akan membuat ujungan istilahnya, ini. Kemudian nanti begitu dia membawa ke sekolah di atas kepala. Nah, kalau bahasa Indonesia apa itu Pak John? Di atas kepala. Kalau dulang di atas kepala itu apa? Kalau istilah Kalijaganya di ison namanya. Di ison. Ya, di ison. Nah, kemudian anak-anak ini menggunakan pakaian adat. Pakaian adat sambil membawa dulang itu di atas kepalanya. Nah, itu dibawa ke sekolah. Nah, insya Allah nanti Pak Ari, kami akan mengundang Pelunggo. Kalau tidak ada halangan, kami berharap Pak Ari bisa datang untuk menyaksikan itu. Dan Pak. Dan itu kami akan rencanakan terkait dengan perayaan Maulid kelahiran SMP ini. Harlahnya SMPNW gitu. Ya, harlahnya SMPNW Kalijaga. Itu nanti akan kita lakukan. Dan kita rencanakan akan mengundang Pak Kadis, Kanit, kemudian Kabid SMP dengan PK, kemudian pengawas pembina tentunya, kemudian kepala-kepala sekolah yang ada di sekitar kita ini di Desa Kalijaga, baik dari TK sampai dengan yang SMK. Itu rencana kita akan termasuk pengurus yayasan. Kemudian pada saat itu akan diiringi oleh beberapa keterampilan yang bisa ditunjukkan oleh anak, seperti menari. Kemudian karena kami di SMP tidak punya gendang belik, mungkin kami akan meminjam gendang belik. Ada tetangga sebelah SD ini yang anak siswanya sudah mahir sebagai untuk penghibur dari tamu-tamu undangan yang akan hadir. Nah, ini yang kami rencanakan terkait dengan P5 ini. Dan mudah-mudahan rencana yang kami buat ini berjalan dengan baik atas dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari Pak Ari selaku fasilitator kami dan dalam membimbing kami. Nah, kemudian kami kemarin juga sudah melakukan workshop penyusunan modul proyek. Nah, sebelum proyek ini kami laksanakan, maka Bapak Ibu guru ini sudah kami bekali dengan modul proyek. Modul proyek. Kalau tidak 3 hari kami laksanakan workshop modul proyek ini dengan berkoordinasi dengan pengawas pembina. Nah, sehingga model sistem yang kami lakukan kemarin itu adalah in on in. Jadi 1 hari in tentang penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian seharinya mereka Bapak Ibu guru ini datang ke sekolah untuk menyusun dalam bentuk tonnya. Kemudian in-nya hari Sabtu itu presentasikan. Mempresentasikan gitu ya. Mempresentasikan didampingi oleh narasumber juga. Kebetulan narasumber kami itu pengawas pembina dan teman dari kepala sekolah penggerak, kepala SMPN 3 Cikur. Kebetulan beliau itu luar biasa terkait dengan ini. Sehingga beliau yang kami pakai sebagai narasumber. Kebetulan pada saat itu juga Pak Sinarman kita undang, tetapi beliau ada kegiatan-kegiatan di luar sehingga tidak bisa hadir. Nah, itulah kegiatan sementara yang kami lakukan. Kemudian terkait dengan pembelajaran, nah inilah yang masih belum
maksimal mengarah kepada pembelajaran paradigma baru yang berdiferensiasi. Ya. Ya masih banyak teman-teman yang proses pembelajarannya masih menggunakan sistem lama, sehingga namun demikian di setiap pertemuan kami yang selalu menyampaikan perubahan-perubahan itu. Kemarin yang juga sudah mengumpulkan kompel ini dalam bentuk semodel diskusi lah terkait dengan ini. Sudah 1 kali kita kumpulkan. Rencana yang akan melakukan pembinaan terhadap komite pembelajaran ini selama 2 kali lah dalam semester ini. Nah, insya Allah setelah selesai proyek ini yang akan mengumpulkan Bapak Ibu guru ini terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran secara diferensiasi ini. Ini yang masih kurang kami rasakan Pak Ari. Oleh karena itu dukungan, bimbingan dan bantuan dari Pak Ari ini sangat kami harapkan demi lebih baiknya kami di SMP Kalijaga ini. Nah, kemudian yang lain-lain termasuk dengan kegiatan-kegiatan ekstra sudah berjalan seperti sebelum kita masuk ke sekolah penggerak. Kami di SMP Kalijaga Pak Ari dalam kegiatan ekstra ini dalam upaya meningkatkan karakter anak-anak ini yang melaksanakan upacara bendera itu 2 kali dalam sebulan Pak Ari. 2 kali dalam sebulan, kemudian 2 kali sebulan setiap hari Senin itu di sekolah kami mengadakan pengajian yang mengundang Tuan Guru Pak Ari sebagai penceramahnya. Nah, karena kalau monoton dari guru agama dari kami yang menyampaikan, ya anak-anak ini juga merasa bosan kan. Banyak yang bermain-main lah seperti itu. Tapi kalau kita coba mengundang orang luar, artinya Tuan Guru kami lah di sini yang di yayasan yang kami gunakan itu. Dan itu berjalan terus sebelum kami sekolah penggerak juga seperti itu Pak Ari. 2 kali kami melaksanakan upacara bendera hari Senin. Jadi Senin minggu pertama bulan yang bersangkutan itu pengajian. Senin minggu keduanya upacara bendera, Senin minggu ketiganya pengajian, kemudian Senin minggu berikutnya. Ini telah kami lakukan dalam upaya melaksanakan kegiatan ekstra untuk meningkatkan karakter-karakter dari anak kita di SMP Kalijaga. Kemudian kegiatan imtak tetap hari Jumat kami lakukan dan ini dibina oleh guru agamanya dan pembina imtak. Tetapi proses kegiatan itu dilakukan oleh anak-anak. Mulai dari pembacaan ayat-ayat pendek, kemudian dilanjutkan dengan dia tahlilan. Dia ini ke depannya supaya anak-anak ketika tamat SMP disuruh bikin tahlilan di masyarakat, bisalah seperti itu karena ada bekalnya begitu nggih. Ada bekalnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pidato. Yang pidato ini anak-anak juga seperti itu. Dan metodenya secara bergiliran untuk masing-masing kelas. Jadi perwakilan masing-masing kelas. Jumat minggu pertama kelas 7A, Jumat berikutnya 7B sampai seterusnya sampai kepada 9C. Karena kami 9 kelas di sini Pak Ari. Nah ini yang kegiatan yang kami lakukan dalam hal meningkatkan karakter anak. Kemudian juga anak-anak ini diajari sholat duha dan lain sebagainya. Kemudian setiap hari kecuali hari Jumat, kami di SMP Kalijaga ini sebelum pulang melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Memang kami tidak punya musala, Pak Ari, tetapi kami punya ruang kelas 2 yang tidak terpakai. Kebetulan ruang kelas ini adalah ruang yang los, disekat oleh
pembatas. Nah, itu yang kami buka sehingga itu kami manfaatkan sebagai musala. Dan alhamdulillah sebelum anak-anak ini pulang, kami akhiri dengan sholat zuhur secara berjamaah yang diimami oleh Bapak Ibu guru secara Bapak-bapak guru secara bergiliran gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kemudian kami juga melaksanakan tahfiz, kemudian olimpiade, kemudian drum band, kemudian olahraga, yaitu khususnya futsal dan sepak bola. Nah, ini kami membawa anak untuk latihan, sparring, untuk kegiatan olahraga terutama futsal bersama Bapak Guru. Ini salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi terkait dengan karakter dari anak-anak kami di SMP Negeri Kalijaga ini. Nah, kemudian kegiatan yang lain juga karena kami adalah benderanya adalah di bawah naungan Nahdlatul Watan. Kemudian ada ritual khusus yang kami lakukan yaitu pembacaan hizib, namanya mungkin Pak Ari pernah orang sesela berhizib mungkin. Ya, pernah Pak, pernah. Ya, nah kami di sini melakukan itu sekali dalam sebulan. Itu sore hari sholat asar di sekolah yang diikuti oleh anak-anak bersama Bapak Ibu. Nah, ini yang dapat yang sampaikan Pak Ari terkait dengan apa yang kami lakukan di SMP Negeri Kalijaga. Mungkin ada yang kurang yang belum yang sampaikan bisa dilengkapi oleh Bapak guru yang lain, Bapak Bukran atau Pak Paridi dan lain yang Pak Zaini, silakan dilengkapi atau juga Pak Sarjono selaku pengawas pembina kami untuk melengkapi. Kurang lebih yang mohon maaf Pak Ari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Ya, jadi sedikit tidak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala, kami sudah mendapatkan gambaran informasi terkait dengan capaian, kemudian target-target di tahun depan, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian di SMP NW Kalijaga. Mungkin ada sedikit hal yang perlu saya ingin dapat gambaran lebih jelas lagi, mungkin begitu Pak, terkait dengan ATP, kemudian modul ajar dengan pengaturan proyek tadi. Nah, barangkali Bapak-Bapak guru nih yang terlibat di komite pembelajaran bisa berbagi seperti apa Bapak Ibu menyusun ATP, kemudian modul ajar, adakah kendala di situ? Lalu bagaimana pengaturan jadwal P5 tadi yang semula dari 3 tema menjadi 4 tema? Nah, mohon informasinya mungkin dari Bapak Ibu, Bapak-bapak semua ini ya, Bapak-bapak komite pembelajaran. Ya, ibunya kita suruh pulang tadi Pak Ari. Ya. Sila, mungkin ada perwakilan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkait dengan ATP. Kalau ATP ini kita dari awal tahun pertama kita sudah workshop, baik itu workshop secara mandiri maupun workshop yang diadakan di sekolah. Alhamdulillah ini sudah clear berarti ATP ini Pak? Ya sudah, walaupun masih ya hasilnya mungkin ya. Ya ini terkait dengan proyek nih Pak Ari. Proyek. Kebetulan Tiang masuk di Bhinneka Gaya Hidup Berkelanjutan. Gaya Hidup Berkelanjutan. Ya kebetulan untuk alur proyeknya kami bagi menjadi 4 tahap kegiatan. Yaitu yang pertama adalah pengenalan, terus yang kedua adalah konseptual, yang ketiga adalah aksi, dan yang keempat evaluasi dan refleksi. Ya. Nah, sedangkan untuk pembagian JP-nya kemarin kami sudah bagi dari keempat tema proyek itu. JP-nya sebanyak 360 JP kalau tidak salah. Ya, betul. Sehingga kemarin kami bagi yang suara demokrasi 75 JP. Kemudian kewirausahaan itu 85.
eh, kearifan lokal juga 85 JP, dan yang terakhir gaya hidup berkelanjutan 115 JP. JP. Nah, yang Boleh disampaikan Pak apa yang menjadi dasar pembagian JP-nya sehingga salah satu tema itu lebih dominan, lebih banyak JP-nya begitu? ya, karena gaya hidup berkelanjutan ini adalah membudidayakan jagung memerlukan waktu Ya, yang relatif waktu. lama. Iya, iya. Sehingga kami berinisiatif untuk JP gaya hidup berkelanjutan ini lebih banyak dari tema yang lain seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan yang 75 ini yang paling kecil, yang suara demokrasi, kemarin cuma dilaksanakan 1 minggu dengan menggunakan sistem blok kemarin. Ya, ya, ya. Nah, sedangkan untuk tema kewirausahaan ya, sama kearifan lokal, ini juga mungkin lebih dari JP suara demokrasi karena waktu yang dibutuhkan juga agak begitu banyak, tapi lebih lama yang tema yang gaya hidup berkelanjutan. Iya, iya. Kebetulan kemarin untuk gaya hidup berkelanjutan kami sudah melakukan yaitu tahap pertama yaitu pengenalan, mulai dari aktivitas 1, 2, 3 sampai kelima kalau nggak salah kemarin. Di tahap pengenalan ini di awal kami melakukan tes diagnostik menggunakan tebak gambar dan menggunakan quizzes kemarin. Quizzes, ya. Ya, terus di akhir ada tes formatif 1. Nah, sebelum tes formatif 1 itu anak-anak mengamati atau membaca artikel dan video. Nah, setelah itu baru mengerjakan tes formatif 1. Nah, sedangkan yang tahap yang kedua yaitu konseptual, rencana besok hari Senin, anak-anak itu akan kita bawa berkunjung ke ladang jagung. Nah, di sana nanti anak-anak itu ada tes formatif 2 yang kebuat untuk asesmennya. Yang asesmen hari yang sejatinya kan asesmen apa? Karena kita terintegrasi dengan beberapa pelajaran. Ya, betul. Sehingga di sini untuk asesmen ini saya susun bervariasi dengan formatif 1, 2 dan seterusnya. Kebetulan untuk tes formatif 2 di sini ada terintegrasi dengan mapel bahasa Indonesia, ada informatika, atau mungkin ini untuk share screen sedikit mungkin biar kalau ada yang biru nanti bisa menjadi gambaran kami depannya Pak Ari. Ini untuk tes formatif 2. Boleh, ya. Saya stop share screen dulu ya. Ya. Sudah muncul, Pak? Ya. Nah, ini untuk yang besok hari Senin, ini tes formatif informasi yang diperoleh pertama, kelompok menuliskan tahapan pembuatan jagung manis. Nah, di halaman pertama ini ada kelas, koordinator kelompok, dan nama kelompoknya. Kegiatannya besok itu laporan wawancara memudahkan jagung. Ini terintegrasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini anak-anak itu akan membuat pendahuluan, latar belakang, cara, topiknya, waktu, dan tempat. Wawancara dilakukan pada hari, tanggal, pukul, tempat. Terus ada hasil wawancara, ada narasumber, nama, tanggal lahir, alamat, pekerjaan. Berikutnya pewawancara, terus transkrip hasil wawancara. Ini untuk kegiatan 1. Yang berikutnya ini terintegrasi dengan mata pelajaran informatika. Wawancara pembudidayaan jagung manis. Nanti anak-anak akan memvideokan hasil wawancara dengan petani pada saat kunjungan besok. Nah, video tersebut nanti anak-anak itu kita suruh upload di YouTube. Nah, nanti linknya langsung ditulis di sini, di kotak yang sudah dikatakan. Ya, berikutnya ada kegiatan 3,
ini survei wawancara budaya Jagung Manis. Nanti anak-anak di sini akan menulis pertanyaan apa saja yang akan diwawancarakan ke Jagung. Ya. Nah, Siapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya gitu. Ya, ini cuma kita buat sebagai gambaran aja nanti pada sebelum kita berangkat nanti kita sosialisasikan dulu. Visualisasilah guru bahasa Indonesia nanti. Betul. Nah, ini adalah contoh tes formasi susun proyek gaya hidup berkelanjutan, tapi tes formatisasi apa namanya itu juga apakah ini sudah benar atau sesuai dengan ketentuan atau bagaimana. Nah, ini yang kami akan tanyakan ke Bapak gitu. Oke ya. Baik, terima kasih Pak Zaini. Barangkali untuk lebih komprehensif sama dengan KOSPE tadi Pak, saya kirimkan filenya dulu gitu beserta dengan modul project. Di modul project itu kan sudah lengkap asesmen dan LKPD-nya begitu. Ya, sehingga Pari. ya. Halo Pari.